Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 841 Bunga Takdir. Master Ding mendengar ini dan tertawa. Kapan kita akan berjalan-jalan melalui brankas harta karun markas besar klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah di domain surgawi? Yang Xiaotian tersedak. Untuk pergi ke markas besar domain surgawi klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah. Keringat menetes dari dahinya, karena usaha seperti itu harus menunggu hingga dia melampaui alam Raja Surgawi. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memberikan setengah dari air guntur kesengsaraan surgawi primordial yang diperolehnya kepada Guru Ding untuk melanjutkan pemulihannya dari cedera. Meskipun air guntur kesengsaraan surgawi purba sangat berharga, meminumnya lebih dari sekali dalam sehari akan memberikan efek yang sama seperti meminumnya hanya seteguk, jadi Tuan Ding hanya dapat pulih secara perlahan dengan meminum seteguk air guntur kesengsaraan surgawi purba setiap hari. Pada saat ini, anjing hitam mendekati Yang Xiaotian, menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya dan menyalak wuf-wuf. Yang Xiaotian yang tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa meringis saat ia memotong sepotong batu roh kekacauan lainnya untuk makhluk itu. Meng Bingsui melihat ini dan matanya melengkung membentuk senyuman. Tampaknya dia cukup menikmati melihat Yang Xiaotian memasang wajah masam. Yang Xiaotian berkata kepada anjing hitam sambil tersenyum, "Tuan Hitam, apakah Anda tahu di mana terdapat lebih banyak vena roh kekacauan? Kapan kita akan mencarinya?" Awalnya, Yang Xiaotian ingin memanggil anjing hitam dengan sebutan, "Saudara anjing," atau "Tuan anjing," tetapi makhluk itu menunjukkan ketidakpuasan dengan serangkaian gonggongan, dan hanya ketika Yang Xiaotian memanggilnya, "Tuan Hitam," barulah anjing hitam menghentikan protesnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Black Master sering meminta potongan-potongan batu roh kekacauan, dan pada tingkat ini, vena roh kekacauannya akan habis cepat atau lambat. Mendengar hal itu, si anjing hitam pun menggonggong 2 kali lalu mencakar beberapa karakter bengkok di tanah dengan kakinya. Tulisannya agak jelek, tetapi Yang Xiaotian masih bisa memahami apa yang tertulis di sana. Rumah suci surga dan bumi. Dahi Yang Xiaotian segera dipenuhi urat-urat hitam. Dia mengerti apa yang dimaksud Black Master. Namun di alam dewa, siapakah yang berani menjarah rumah dewa langit dan bumi? Bahkan pasukan terkuat dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah tidak akan berani menjarah rumah surgawi langit dan bumi. Mengabaikan Tuan Hitam, Yang Xiaotian berjalan menuju kuil setan hitam. Kuil iblis hitam diintegrasikan dengan formasi pedang dewa pembantai iblis hitam. Saat Yang Xiaotian mendekati kuil iblis hitam, ki pedang dewa pembantai membombardirnya. Pedang dewa pembantai ki menggelegar menghantam perisai api emas milik Guru Ding, menyebabkannya beresonansi menggelegar. Di tengah-tengah pemboman gila-gilaan pedang dewa pembantai ki, Yang Xiaotian melangkah menuju pintu-pintu besar kuil iblis hitam. Gerbang-gerbangnya juga disegel dengan Great Array Restrictions. Setelah mempelajarinya sejenak, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, memanggil kegelapan dan jimat surgawi ras iblis, mulai mengurai batasan pada mereka. Dalam sekejap, dia berhasil membuka segel dan kemudian mendorong pintu kuil. Kuil iblis hitam terbagi menjadi lapisan dalam dan luar. Dinding kuil luar ditutupi dengan berbagai teknik pedang, dan di luar itu, tidak ada yang lain. Yang Xiaotian melintasi kuil luar dan berjalan menuju aula dalam. Saat ia masuk lebih dalam, kekuatan ki pedang dewa pembantai bertambah kuat, menyebabkan cahaya perisai api emas bergetar tak henti-hentinya. Setelah menerobos beberapa batasan, Yang Xiaotian tiba di aula dalam. Aula dalam merupakan pusat formasi pedang dewa pembantai. Di sana terdapat prasasti dewa waktu yang ditanam di pelataran depan aula. Yang Xiaotian sangat gembira. Dia mendekati prasasti waktu surgawi dan, memanfaatkan kekuatan tubuh surgawi abadi, menarik prasasti itu keluar dari tanah. Prasasti surgawi kali ketiga akhirnya berada di tangannya. Yang Xiaotian menyimpan prasasti surgawi waktu ketiga dengan aman, lalu berbalik ke arah pintu aula dalam yang tertutup rapat. Tidak diketahui apa yang ada di aula dalam hingga menarik begitu banyak ahli dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah. Sesampainya di depan pintu aula dalam, dia melihat pintu itu dihiasi dengan formasi besar kegelapan. Formasi besar kegelapan ini sangat rumit, salah satu formasi dewa paling rumit yang pernah ditemui Yang Xiaotian sejauh ini. Akan tetapi, keterampilan Yang Xiaotian dalam formasi telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, jadi menghancurkan formasi besar gelap ini bukanlah hal yang sulit. Hanya dalam waktu setengah hari, Yang Xiaotian berhasil membongkar formasi besar kegelapan di pintu aula dalam.
Tetapi ketika Yang Xiaotian membuka pintu aula dalam, tiba-tiba, sebuah kekuatan aneh muncul dari dalam. Kekuatan aneh apa ini? Yang Xiaotian memandang ke dalam aula dalam dengan takjub, hanya melihat di satu sudut ada bunga yang mirip dengan bunga neter sedang mekar. Bunga itu memancarkan lapisan cahaya surgawi, yang agak istimewa. Di sekeliling bunga, bintik-bintik cahaya menunjukkan kehadiran roh bunga. Menatap bunga itu, Yang Xiaotian mula-mula membeku, lalu matanya membelalak karena terkejut, apakah ini? Bunga takdir. Suara guru Ding terdengar penuh kegembiraan. Bunga takdir. Bunga dewa yang bahkan lebih langka daripada bunga neter. Jika bunga neter membantu dalam pengembangan tubuh surgawi abadi, bunga takdir membantu dalam pengembangan tubuh surgawi takdir surgawi, dan pengaruhnya bahkan lebih mendalam. Bunga takdir di hadapannya tampaknya baru saja matang baru saja. Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa di dalam kuil iblis hitam akan ada bunga takdir. Dengan bunga takdir ini, harapannya untuk menerobos ke-16 lapisan tubuh dewa takdir surga primordial dapat tercapai. Dipenuhi kegembiraan, Yang Xiaotian mendekati bunga takdir. Seolah merasakan energi takdir surga purba dan tubuh surgawi takdir surgawi dalam diri Yang Xiaotian, bunga takdir pun bergoyang lembut. Yang Xiaotian menatap bunga takdir yang menawan di hadapannya, dengan hati-hati mencabutnya dari tanah dan kemudian menyimpannya di dalam kuali surgawi naga hijau. Yang Xiaotian menghela napas dalam-dalam sebelum melihat ke sudut-sudut lain aula dalam. Ia menemukan tumpukan buku dan vas giok. Setelah diperiksa, buku-buku ini adalah teknik kultivasi dan keterampilan unik yang dipraktikkan oleh Raja Iblis Hitam. Yang Xiaotian bahkan menemukan metode hebat setan hitam dan teknik pedang pengguncang laut. Teknik pedang pengguncang laut adalah teknik pedang utama dari Raja Iblis Hitam, yang diakui sebagai teknik pedang nomor 1 di benua Iblis Hitam. Namun, Yang Xiaotian tahu bahwa Si Mou hanya menguasai dasar-dasarnya saja. Yang Xiaotian mengambil semua buku ini, tetapi eliksir di dalam vas giok itu kualitasnya jelek dan tidak berguna baginya. Setelah mengumpulkan eliksir, ia mencari di seluruh aula dalam dan istana lain di kuil Iblis Hitam, tetapi tidak dapat menemukan vena roh surgawi, ki asal, ki alam semesta purba, atau air petir kesengsaraan surgawi purba. Awalnya, tujuannya datang ke kuil iblis hitam adalah untuk mengasimilasi dan memurnikan domain pedang dari formasi pedang dewa pembantai iblis hitam, namun domain pedang tersebut tidak stabil, sehingga mustahil baginya untuk mengasimilasi dan memurnikannya. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Xiaotian harus meninggalkan kuil iblis hitam dan kemudian, bersama dengan leluhur naga darah biru dan Meng Bingsui, berangkat. Setelah pergi, Yang Xiaotian menemukan tempat untuk memasuki kultivasi tertutup untuk memurnikan dan mengasimilasi bunga takdir serta ki asal dan ki alam semesta primordial yang diperolehnya dari para ahli dari dua klan iblis. Sementara itu, Yang Xiaotian meminta leluhur naga darah biru untuk menanyakan keberadaan gurunya, Hong Feng. Setelah Yang Xiaotian memurnikan bunga takdir, tubuh dewa takdir surga purba miliknya berhasil menembus hingga 16 lapisan seperti yang diharapkan, dan tingkat kekuatannya sendiri juga melonjak hingga ke tahap tengah dari 10 lapisan dewa surgawi. Tepat setelah Yang Xiaotian menyempurnakan bunga takdir, leluhur naga darah biru melaporkan kembali, mengatakan bahwa mereka telah mendengar berita tentang gurunya, Hong Feng. Apa? Dia pergi ke rumah dewa langit dan bumi. Yang Xiaotian sangat terkejut. Dia tidak menyangka tuannya telah pergi ke istana surgawi langit dan bumi. Ya, leluhur pedang Hong Feng pasti pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam ujian, kata leluhur naga darah biru. Heaven and Earth Divine Mansion, yang diciptakan oleh Heaven and Earth Dominator, adalah Divine Mansion utama dari Divine Domain. Setiap 100 tahun, ia merekrut murid dari seluruh Divine Domain, dengan banyak ahli dari ratusan ribu benua yang menjalani penilaian untuk menjadi murid Heaven and Earth Divine Mansion. Penilaian untuk para pengikut Istana Surgawi Langit dan Bumi dibagi menjadi penilaian pengikut sekte dalam dan penilaian pengikut sekte luar. Mereka yang berada di alam Raja Surgawi dapat menjalani penilaian murid sekte dalam, dan mereka yang berada di alam Master Surgawi dapat berpartisipasi dalam penilaian murid sekte luar. Bab 842, Benua Naga Leluhur Jadi, gurunya telah menghadiri ujian Istana Surgawi Langit dan Bumi, dan itu pasti untuk penilaian murid sekte dalam. Sebuah pepatah yang beredar di domain surgawi menyatakan bahwa tujuan akhir dari kultivasi adalah untuk menyatukan rumah surgawi langit dan bumi. Bayangkan status rumah surgawi langit dan bumi di domain surgawi. Meskipun istana surgawi langit dan bumi belum menguasai wilayah surgawi, namun telah diakui sebagai kekuatan terdepan di wilayah surgawi.
Di antara jutaan benua di domain surgawi, jika ada benua yang memiliki individu kuat bergabung dengan istana surgawi langit dan bumi, itu akan menjadi kehormatan tertinggi bagi seluruh benua, dan itu akan dicatat dalam sejarah surgawi benua itu. Kapan istana surgawi dan bumi akan merekrut murid lagi? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Waktu berikutnya akan terjadi dalam 10 tahun, kata leluhur naga darah Azure. 10 tahun. Hati yang Xiaotian hancur. Waktunya terlalu sempit. Saat ini dia berada di tahap tengah 10 lapisan dewa surgawi, dan tampaknya terlalu sulit untuk menerobos ke alam master surgawi dalam waktu 10 tahun untuk berpartisipasi dalam ujian bagi murid sekte luar dari rumah surgawi langit dan bumi. Tuan muda, mengapa tidak menunggu waktu berikutnya untuk berpartisipasi dalam ujian bagi murid sekte luar dari istana surgawi langit dan bumi? Usul leluhur naga darah biru. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Kali berikutnya istana surgawi langit dan bumi akan merekrut pengikut adalah dalam waktu 110 tahun, yang mana itu terlalu lama. Meskipun perekrutan murid berikutnya oleh istana surgawi langit dan bumi masih 10 tahun lagi dan waktunya sudah mendesak, dia masih ingin memperjuangkannya. Berusaha keras untuk berhasil menerobos ke alam master surgawi dalam waktu 10 tahun. Namun, kali ini istana dewa langit dan bumi memperkenalkan peraturan baru, yang memperbolehkan murid dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah untuk ikut serta dalam ujian dan bergabung dengan istana dewa langit dan bumi, kenang leluhur naga darah biru. Para murid dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah juga dapat bergabung dengan rumah suci langit dan bumi. Yang Xiaotian mengerutkan kening, apakah ini aturan baru yang ditetapkan oleh penguasa langit dan bumi? Istana surgawi langit dan bumi didirikan oleh penguasa langit dan bumi, yang merupakan penguasa istana surgawi langit dan bumi. Sebelumnya, mengingat metode kejam dari 10 suku iblis kuno besar, penguasa langit dan bumi telah menetapkan bahwa para pengikut dari suku-suku ini tidak dapat berpartisipasi dalam ujian istana surgawi langit dan bumi. Mengapa aturan ini tiba-tiba berubah? Tidak begitu jelas, leluhur naga darah biru menggelengkan kepalanya. Ada yang mengatakan bahwa penguasa langit dan bumi telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan saat ini, urusan istana dewa langit dan bumi dikelola oleh muridnya, penguasa Zhao Ming dari darah pucat. Yang mulia Zhao Ming dari darah pucat, gumam Yang Xiaotian. Sang penguasa langit dan bumi hanya memiliki satu murid, yaitu penguasa Zhao Ming dari darah pucat. Banyak legenda seputar penguasa Zhao Ming si darah pucat. Legenda mengatakan bahwa penguasa Zhao Ming dari darah pucat terlahir dengan tubuh pedang, hati pedang, jiwa pedang, tulang pedang, dan urat pedang yang agung. Terlebih lagi, dia telah mengolah 9 tubuh surgawi agung. Tubuh surgawi pertama adalah tubuh surgawi tingkat atas yang langka di surga dan bumi. Bukan hanya itu saja, penguasa Zhao Ming dari darah pucat juga telah mengolah 14 domain pedang yang sangat kuat, dan bahkan menyempurnakan teknik surgawi langit dan bumi yang diciptakan oleh penguasa langit dan bumi. Maksudmu, ini adalah peraturan baru yang dibuat oleh penguasa Zhao Ming dari darah pucat, yang memperbolehkan murid-murid dari 10 suku iblis kuno agung untuk berpartisipasi dalam ujian istana surgawi langit dan bumi. Tanya Yang Xiaotian. Banyak orang berspekulasi seperti itu, tapi apakah itu benar, kami tidak tahu, kata leluhur naga darah biru. Yang Xiaotian mengangguk, lalu lanjut menyendiri dan memurnikan lebih dari 6.000 ki asal. Setelah menembus tahap tengah 10 lapisan dewa surgawi, kecepatannya dalam memurnikan ki asal meningkat secara signifikan. Sekarang dia dapat memurnikan 60 helai sehari, jadi, setelah 3 bulan lebih, dia telah memurnikan semua ki asal secara tuntas. Setelah memurnikan lebih dari 6.000 helai ki asal, tubuh surgawi asal Yang Xiaotian tidak hanya menerobos ke lapisan ke-14, tetapi juga mencapai puncak lapisan ke-14 tahap akhir. Kekuatan Yang Xiaotian juga telah menembus hingga akhir 10 lapisan alam dewa surgawi. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai memurnikan dan mengasimilasi ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memurnikan semua ki alam semesta primordial dan menerobos ke puncak tahap akhir 10 lapisan alam dewa surgawi. Namun, setelah tubuh surgawi alam semesta primordialnya menembus lapisan ke-17, semakin sulit baginya untuk maju. Bahkan setelah memurnikan semua ki alam semesta primordial, ia hanya berhasil menembus hingga pertengahan lapisan ke-17. Setelah menyempurnakan ki alam semesta primordial, Yang Xiaotian tidak melanjutkan kultivasinya secara tertutup, tetapi berencana menuju ke benua naga leluhur. Dia harus berhasil melampaui kesengsaraan surgawi kekacauan,
yang mengharuskan keempat tubuh surgawinya mencapai lapisan ke-17, dan niat 15 pedang harus mengolah domain pedang. Meningkatkan keempat tubuh surgawinya ke lapisan ke-17 tidaklah terlalu sulit, namun mengolah seluruh niat 15 pedang ke dalam domain pedang merupakan tantangan. Saat ini, dia masih kekurangan 12 jenis domain pedang. Menurut Master Ding, susunan pedang yang melahirkan domain pedang terbanyak berada di benua naga leluhur, jadi dia ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Terlebih lagi, leluhur keluarga Taimu, telah menyebutkan bahwa ada 3 prasasti Dewa Waktu di benua naga leluhur, dan penguasa waktu mungkin juga ada di sana. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian hendak menuju ke benua naga leluhur, Meng Bingsui mendatanginya dan berkata bahwa dia perlu pergi selama beberapa hari. Yang Xiaotian cukup terkejut, bolehkah saya tahu kemana Nona Meng pergi? Meng Bingsui merenung, aku perlu melakukan perjalanan ke tanah leluhur iblis. Baru-baru ini, dia membangkitkan beberapa kenangan tentang asal-usulnya. Kala itu, seseorang telah menanamkan Dark Restraint dalam dirinya, dan orang itu tak lain adalah Desolate Demon Ancestor. Oleh karena itu, dia perlu melakukan perjalanan ke negeri leluhur iblis. Tanah leluhur iblis. Yang Xiaotian berseru, sangat menyadari bahaya di sana. Benua naga leluhur adalah tempat kelahiran semua naga di wilayah surgawi, sedangkan tanah leluhur iblis adalah tempat kelahiran semua iblis di wilayah surgawi. Tidak seorang pun tahu di mana markas besar klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah di wilayah surgawi, tetapi banyak yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar mereka berada di tanah leluhur setan. Meng Bingsui mengangguk, aku perlu mencari seseorang di tanah leluhur iblis. Kemudian dia tersenyum pada Yang Xiaotian, kau akan mengikuti ujian istana surgawi dan bumi dalam 10 tahun, kan? Kalau begitu, kita bertemu di sana. Tanah leluhur iblis itu berbahaya, Nona Meng, harap berhati-hati, kata Yang Xiaotian. Meng Bingsui tersenyum cerah, meskipun tanah leluhur iblis berbahaya, aku seharusnya baik-baik saja. Tuan, karena kau telah membunuh murid dari 2 klan iblis besar, berhati-hatilah juga. Kemudian dia menepuk kepala si anjing hitam, anjing kecil, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia lenyap dalam gumpalan salju yang samar, lenyap dalam luasnya alam semesta. Menyaksikan Meng Bingsui tiba-tiba menghilang tanpa jejak, Yang Xiaotian menjadi semakin penasaran tentang identitasnya. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian juga mengaktifkan pesawat luar angkasa abisal, dan bersama dengan leluhur naga darah Azure dan anjing hitam, mereka menerobos kehampaan dan berangkat menuju benua naga leluhur. Benua naga leluhur sangat jauh, dan bahkan dengan batu roh surgawi yang memberinya kekuatan, akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk mencapainya. Namun, di sepanjang jalan, Yang Xiaotian dapat mengambil kesempatan untuk memurnikan pasir waktu di dalam tubuhnya. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian melewati beberapa benua tetapi tidak berhenti. Setengah tahun kemudian, ketika Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di benua naga leluhur, Yang Xiaotian baru saja selesai memurnikan seluruh pasir waktu di dalam tubuhnya. Dan tubuh surgawi abadinya tidak hanya berhasil menembus lapisan ke-17 tetapi juga mencapai puncak awal lapisan ke-17. Benua naga leluhur. Yang Xiaotian berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, menatap hamparan benua naga leluhur yang megah, merasakan sensasi mendidih dalam darahnya. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus mengolah teknik naga awal kuno, dia telah menerobos ke lapisan ke-17, dan bahkan mencapai puncak akhir dari lapisan ke-17. Bab 843, bagian kedua dari teknik naga awal kuno, benua naga leluhur, kata Guru Ding dengan nada kenangan yang berbeda, sayangnya, Little Bee tidak lagi bersama kita. Bee kecil, Yang Xiaotian bingung. Guru Ding berkata, kamu telah mengolah teknik naga awal kuno hingga ke puncak lapisan ke-17 akhir, tidakkah kamu merasa sulit untuk membuat terobosan lain? Yang Xiaotian mengangguk. Dia telah terjebak di puncak lapisan ke-17 teknik naga awal kuno selama beberapa tahun ini, tetapi selalu tidak dapat menembus lapisan ke-18. Teknik naga awal kuno milikmu diciptakan oleh leluhur klan panjang di benua naga leluhur, tetapi apa yang telah kau kembangkan hanyalah separuh bagian pertama, kata Master Ding. Ada separuh bagian akhir. Yang Xiaotian tercengang. Teknik naga awal kuno yang dia kembangkan sebenarnya diciptakan oleh leluhur ras naga dari alam surgawi. Dan ada bagian akhir. Tidak heran dia tidak mampu menembus lapisan ke-18 selama bertahun-tahun. Separuh terakhir ada di Aula Naga Leluhur di benua Naga Leluhur, lanjut Guru Ding. Aula Naga Leluhur. Yang Xiaotian tiba-tiba merasa penuh harapan.
Leluhur klan Long pernah meninggalkan arahan klan yang menyatakan bahwa siapapun yang dapat mengolah seni naga primordialnya hingga lapisan ke-19, orang itu selanjutnya akan menjadi pemimpin klan Long. Dia akan menerima warisan dan memimpin benua naga leluhur, jelas Master Ding. Yang Xiao Tian sangat terguncang. Dia tidak mengetahui hal ini. Kekuatan banyak klan naga di benua naga leluhur alam surgawi sangat hebat. Mampu memimpin benua naga leluhur tentu akan sangat menakjubkan. Dia telah mengolah seni naga primordialnya hingga ke puncak lapisan ke-17. Selama dia memperoleh setengah bagian terakhir, dia akan memiliki kesempatan untuk mengolahnya hingga ke lapisan ke-19. Namun, bukan hal yang mudah untuk memasuki aula naga leluhur, Master Ding memperingatkan. Kamu harus menemukan mutiara naga leluhur terlebih dahulu, hanya dengan mutiara naga leluhur kamu dapat membuka aula tersebut. Mutiara naga leluhur. Yang Xiao Tian terkejut. Mutiara naga leluhur telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi seharusnya masih ada di benua naga leluhur, kata Guru Ding. Dengan teknik naga awal kuno yang Anda kembangkan hingga puncak lapisan ke-17, Anda seharusnya dapat merasakan keberadaan mutiara naga leluhur dalam jarak beberapa ratus mil. Jadi, masih ada harapan untuk menemukan mutiara naga leluhur. Yang Xiao Tian hanya bisa tersenyum pahit mendengar ini. Dia bisa merasakan kehadiran mutiara naga leluhur dalam jarak beberapa ratus mil. Namun benua naga leluhur itu luas dan tak terbatas. Mencari mutiara naga leluhur masih seperti mencari jarum di lautan. Tuan Ding, apakah tidak ada seorang pun yang berhasil mengolah seni naga purba hingga lapisan ke-19 di benua naga leluhur selama bertahun-tahun ini? Yang Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu teknik naga awal kuno adalah teknik kultivasi umum yang dapat dengan mudah dikultivasikan? Guru Ding mendengus. Syarat pertama untuk mengolah teknik naga awal kuno adalah memiliki jiwa bela diri klan naga setidaknya tingkat ke-14. Lagi pula, bahkan dengan jiwa bela diri klan naga tingkat 14, sangat sulit untuk mengolah teknik naga awal kuno ke lapisan ke-14. Bahkan di antara klan naga kuno yang terkuat, sangat sedikit yang berhasil mencapai lapisan ke-13. Belum lagi lapisan ke-15. Dan lapisan ke-19. Hati yang Xiao Tian tergerak. Apakah ini berarti bahwa sejak leluhur ras naga alam surgawi, dialah satu-satunya yang telah mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-17? Apakah kamu tidak mencari susunan pedang yang dapat melahirkan domain pedang? Ada dua susunan pedang seperti itu di dalam aula naga leluhur, ungkap Master Ding. 2. Yang Xiao Tian merasa gembira. Ini berarti dia hanya perlu menemukan 10 lagi. Seharusnya ada lebih dari selusin susunan pedang yang dapat melahirkan domain pedang di benua naga leluhur ini, kata Guru Ding. Namun, saya belum kembali ke alam surgawi selama bertahun-tahun, dan saya tidak begitu mengenal situasi terkini di benua naga leluhur. Anda dapat bertanya kepada Little Bee. Yang Xiao Tian menoleh ke leluhur naga darah biru dan bertanya, Bitua, apakah kau tahu tentang susunan pedang yang dapat melahirkan domain pedang di benua naga leluhur? Leluhur naga darah biru merenung, aku juga belum kembali ke benua naga leluhur selama bertahun-tahun, tapi aku ingat bahwa ada formasi pedang 5 elemen di wilayah 5 elemen yang pernah melahirkan domain pedang sebelumnya. Wilayah 5 elemen tidak jauh di depan, kita bisa tiba hanya dalam 1 hari. Selain wilayah 5 elemen, Lembah Naga Penguburan dan Gunung Naga Hitam memiliki formasi pedang 5 elemen di wilayah pedang. Selain itu, Lembah Naga Penguburan adalah rumah bagi formasi pedang terbanyak di wilayah pedang, yaitu 3 di antaranya. Namun, Lembah Penguburan Naga dan Gunung Naga Hitam agak jauh. Setelah itu, leluhur naga darah biru dan Yang Xiao Tian berdiskusi tentang wilayah 5 elemen, Lembah Penguburan Naga, dan Gunung Naga Hitam. Wilayah 5 elemen merupakan tempat yang berbahaya sekaligus berharga di benua naga leluhur. Meskipun terdapat banyak sekali susunan agung di dalamnya, tempat ini juga kaya akan harta karun dan berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi banyak murid klan naga dan makhluk-makhluk kuat. Beberapa pengikut klan naga bahkan menemukan harta karun langit dan bumi, seperti roh 5 elemen, di wilayah 5 elemen. Adapun Burying Dragon Valley, di sanalah para anggota kuat klan naga yang gugur dimakamkan. Gunung Naga Hitam adalah tempat di mana leluhur klan naga hitam biasa berkultivasi di masa lalu. Wilayah 5 elemen. Yang Xiao Tian berkata, kalau begitu, mari kita menuju ke wilayah 5 elemen terlebih dahulu. Taimu telah menyebutkan bahwa prasasti Dewa Waktu terletak di wilayah 5 elemen, jadi mereka sebaiknya membawanya sepanjang perjalanan. Maka dari itu,
Yang Xiaotian dan rekan-rekannya berangkat menuju wilayah 5 elemen. Suatu hari kemudian, mereka tiba di wilayah 5 elemen. Pintu masuk ke wilayah 5 elemen tidaklah besar, hanya cukup lebar untuk menampung beberapa orang sekaligus. Namun begitu masuk ke dalam, pandangan tiba-tiba menjadi lebih luas. Mata Yang Xiaotian disambut oleh hamparan tanah kuning yang luas. Karena formasi pedang 5 elemen berada jauh di dalam wilayah 5 elemen, Yang Xiaotian terbang langsung menuju kedalamannya tanpa henti. Namun, saat Yang Xiaotian melangkah lebih jauh ke wilayah 5 elemen, pohon surgawi alam semesta primordial tiba-tiba mulai bergetar. Yang Xiaotian terkejut. Apa ini? Tanah roh bawaan. Hanya tanah roh bawaan yang dapat menyebabkan reaksi semacam itu dari pohon surgawi alam semesta primordial. Menemukan tanah roh bawaan di wilayah 5 elemen merupakan kegembiraan yang tak terduga. Yang Xiaotian segera terbang menuju ke arah yang dirasakan oleh pohon surgawi alam semesta primordial. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di depan sebuah gunung surgawi yang luar biasa tinggi, terjalin dengan energi spiritual 5 elemen, dan memancarkan lapisan-lapisan kekuatan terlarang. Tanah roh bawaan berada di bawah gunung surgawi ini. Melihat gunung surgawi, Yang Xiaotian tidak mau repot-repot menerobos pembatasannya satu persatu. Dia mengaktifkan lapisan ke-17 tubuh surgawi abadi, dengan dewa waktu yang menyatu di belakangnya, dan melancarkan pukulan dengan ganas. Tiba-tiba, kekuatan waktu melonjak bagaikan tsunami, menghantam gunung surgawi. Pembatasan susunan besar gunung surgawi berkobar ke langit, mencoba menangkis kekuatan tinju Yang Xiaotian, tetapi semuanya diasimilasi oleh kekuatan waktu, berubah menjadi butiran pasir waktu dan lenyap ke dalam sungai zaman. Ledakan. Gunung surgawi terkena serangan tinju dewa waktu. Seketika seluruh gunung surgawi meledak. Debu dan pasir bergulung dan bergejolak, lalu debu dan pasir pun diserap oleh kekuatan waktu dan lenyap ke dalam sungai zaman. Leluhur naga darah biru, menyaksikan kehebatan pukulan waktu Yang Xiaotian, sangat tercengang, bahkan anjing hitam pun menggonggong kegirangan. Setelah berhasil menembus lapisan ke-17, ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian menggunakan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi, dan dia juga terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Pandangannya tertuju pada bongkahan tanah kuning di bawah reruntuhan gunung surgawi. Potongan tanah kuning itu adalah tanah roh bawaan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak maju dan mengambil tanah roh bawaan, suara sobekan udara terdengar dari belakang. Sekelompok murid klan naga terbang mendekat, jelas tertarik oleh pukulan Yang Xiaotian tadi. Tanah roh bawaan. Salah satu dari mereka melihat bongkahan tanah roh bawaan dan langsung bersorak kegirangan, tertawa terbahak-bahak, itu benar-benar tanah roh bawaan. Kita sangat beruntung hari ini, kita menemukan bongkahan tanah roh bawaan tidak lama setelah memasuki wilayah 5 elemen. Bab 844, Pemimpin Klan Muda Iblis Darah Langit perak wajah para pengikut klan naga lainnya berseri-seri karena kegembiraan. Para pendatang baru tersebut adalah pengikut klan naga hitam, naga merah, dan naga emas, yang semuanya bersatu kali ini untuk memasuki ujian di wilayah 5 elemen. Potongan tanah roh bawaan ini begitu besar, mari kita bagi secara merata di antara ketiga klan kita. Pemimpin klan naga hitam muda, Aokin, berkata sambil tersenyum. Benar, mari kita bagi di antara 3 klan kita, dan masing-masing klan akan tetap mendapat banyak, kata pemimpin klan naga merah muda, Aohai, sambil tersenyum. Hanya pemimpin klan naga emas muda, Aozi, yang tetap diam, wajahnya berubah drastis saat melihat punggung Yang Xiaotian. Dia mengingat sosok berjubah biru itu dengan sangat baik. Dan dia mengingatnya dengan jelas. Dia kembali menatap anjing hitam di sebelah Yang Xiaotian. Itu memang anjing hitam. Anjing hitam dari kuil Dewa Setan Langit. Dia sebenarnya telah datang ke benua naga leluhur. Melihat Aozi tak berbicara, pemimpin klan naga hitam muda Aokin dan pemimpin klan naga merah muda Aohai tak terlalu memperdulikannya dan dengan penuh semangat terbang menuju ke arah tanah roh bawaan, sama sekali tak menghiraukan Yang Xiaotian, si anjing hitam, dan leluhur naga darah biru. Mereka hanya memperlakukan Yang Xiaotian dan teman-temannya seolah-olah mereka tidak terlihat. Seorang master dari klan naga hitam berkata kepada Yang Xiaotian, potongan tanah roh bawaan ini ditemukan oleh kami, kamu bisa pergi sekarang. Kau menemukannya. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba menggenggam sepotong tanah roh bawaan ke tangannya. Seperti yang dikatakan pemimpin klan naga hitam muda Aokin, potongan tanah roh bawaan itu cukup besar, kira-kira seukuran potongan dari perbendaharaan alam matahari bulan. Melihat ini,
Ekspresi wajah pemimpin klan naga hitam muda Aokin yang mendekat menjadi gelap. Nak, letakkan tanah roh bawaan. Bagaimana kalau aku tidak meletakkannya? Yang Xiaotian tetap tenang. Jika kau tidak melepaskannya, apakah kau pikir kau bisa meninggalkan wilayah 5 elemen? Pemimpin klan naga merah muda Aohai berkata dengan dingin, jika kau melepaskannya dan pergi dengan patuh, kau masih bisa keluar dari wilayah 5 elemen. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan wilayah 5 elemen. Begitukah? Setelah mendengar ini, Yang Xiaotian memasukkan potongan tanah roh bawaan ke dalam kuali surgawi naga hijau. Melihat Yang Xiaotian tidak hanya meletakkan tanah roh bawaan tetapi malah menyimpannya di dalam kuali, wajah Aohai semakin gelap. Nak, kau sedang mencari kematian. Dengan itu, dia mencakar Yang Xiaotian dengan ganas. Leluhur naga darah biru hendak campur tangan ketika Yang Xiaotian berkata, tidak perlu. Dan membiarkan pihak lain mencakarnya. Cakar Aohai itu menangkap bahu Yang Xiaotian. Sebagai Raja Surgawi lapis pertama, kekuatan cakarnya seharusnya cukup untuk menghancurkan gunung surgawi setinggi 10.000 kaki. Namun, Aohai terkejut saat menyadari saat memegang bahu Yang Xiaotian, dia merasa seolah-olah telah memegang sepotong besi surgawi kekacauan, yang menyebabkan jari-jarinya sakit luar biasa. Pada saat itu, Yang Xiaotian menggoyangkan bahunya. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meledak dan langsung menghempaskan Aohai ke belakang saat ia terbang. Aohai terhempas kembali ke tempat asalnya dengan suara keras, menimbulkan awan debu. Para penonton Dragon Clans Disciples tercengang. Sebagai pemimpin klan muda dari klan Naga Merah, kekuatan tempur Aohai termasuk yang teratas di antara rekan-rekannya. Banyak Raja Surgawi lapis pertama yang dapat menahan serangannya, namun sekarang dia terpental hanya karena guncangan dari pemuda berjubah biru itu. Tepat saat klan Naga Merah hendak menyerbu maju, ekspresi wajah pemimpin klan Naga Emas muda Aozi berubah drastis, dan dia berteriak putus asa, berhenti. Semuanya berhenti. Mendengar suara Aozi yang putus asa, semua orang terkejut. Tepat saat Aohai hendak berbicara, Aozi menghampiri Yang Xiaotian, membungkuk hormat dan berkata, Naga Emas Aozi memberi hormat kepada Tuan Muda Yang. Semua orang sangat terkejut. Apakah kamu mengenalku? Yang Xiaotian menatap Aozi. Menghadapi tatapan Yang Xiaotian, Aozi berkata dengan tegang, saya pernah ke benua naga biru secara kebetulan, jadi saya tahu reputasi Tuan Muda yang hebat. Kemudian dia melanjutkan, Aokin dan Aohai tidak tahu nama besar Tuan Muda, mereka telah menyinggung Anda sebelumnya, dan saya minta maaf atas nama mereka. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian, saya mohon Tuan Muda untuk memaafkan mereka. Murid-murid 3 klan naga besar semuanya terkejut melihat Aozi begitu cemas dan takut. Klan Naga Emas adalah salah satu klan terkuat di benua naga leluhur, dan sebagai pemimpin klan muda klan Naga Emas, Aozi tidak hanya memiliki status tetapi juga kekuatan yang melampaui Aokin dan Aohai. Biasanya, dia bersikap acuh tak acuh dan lebih tinggi dari orang lain, kapan ada orang yang melihat Aozi begitu cemas dan takut. Aokin dan Aohai memandang Yang Xiaotian, merasakan mulut mereka kering dan lidah kering. Yang Xiaotian menatap Aozi yang cemas dan takut, dan tepat ketika Aozi mulai berkeringat dingin, dia akhirnya berbicara, kamu boleh pergi. Mendengar ini, wajah Aozi berseri-seri karena gembira, terima kasih, Tuan Muda, atas pengampunanmu. Kemudian dia membungkuk lagi kepada Yang Xiaotian dan bergegas membawa murid-murid dari 3 klan pergi. Setelah murid-murid ketiga klan pergi, Yang Xiaotian melanjutkan perjalanannya menuju bagian yang lebih dalam dari wilayah 5 elemen bersama leluhur naga darah biru dan anjing hitam. Ia bermaksud menemukan mutiara naga leluhur, membuka balai naga leluhur, dan mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-19. Kemudian ia akan menjadi pemimpin klan naga, yang memimpin para naga. Karena itu, ia tidak ingin memiliki hubungan yang sepenuhnya tegang dengan 3 klan naga utama. Melihat sosok Yang Xiaotian menghilang, Aozi akhirnya merasa rileks dan menyeka keringat dingin di dahinya. Aohai yang melihat ini tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Aozi, siapakah pemuda tadi? Yang Xiaotian, Aozi ragu-ragu, lalu berkata, Yang Xiaotian, Aokin, Aohai, dan murid-murid dari 3 klan naga semuanya tercengang. Tahukah kamu bahwa beberapa tahun yang lalu, leluhur kita tiba-tiba memerintahkan agar keturunan klan naga emas tidak pergi ke benua naga biru lagi. Aozi berbicara lagi. Aokin dan Aohai mengangguk. Mereka juga pernah mendengar tentang hal ini.
Beberapa tahun yang lalu, leluhur naga emas tiba-tiba memerintahkan agar semua keturunan klan naga emas tidak boleh lagi pergi ke benua naga biru, atau bahkan mendekatinya. Mungkinkah karena orang ini? Seru Aokin dengan heran. Aozi mengangguk dengan serius. Aokin, Aohai, dan yang lainnya terkesiap. Leluhur naga emas adalah salah satu leluhur naga terkuat di benua naga leluhur, sosok luar biasa di domain surgawi. Mungkinkah dia benar-benar waspada terhadap pemuda yang baru saja mereka temui? Aozi tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi terbang menjauh dari wilayah 5 elemen dan bergegas kembali ke klan naga emas. Kedatangan Yang Xiaotian dan anjing hitam itu ke benua naga leluhur bukanlah masalah kecil, dan dia perlu melapor kembali kepada leluhur mereka. Pada saat ini, leluhur naga emas Aoding tengah mendiskusikan perekrutan murid baru-baru ini oleh Istana Surgawi Langit dan Bumi dengan leluhur naga hitam Ao Yonghui dan leluhur naga merah Ao Chang. Kali ini, Yang Mulia Darah Biru tiba-tiba membuat peraturan baru yang memperbolehkan para pengikut 10 suku iblis kuno agung untuk ikut serta dalam penilaian Istana Surgawi Langit dan Bumi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak tokoh kuat di domain surgawi. Dengan melakukan ini, Azure Blood mungkin ingin agar pemimpin muda klan iblis darah langit perak dapat berpartisipasi dalam penilaian dan bergabung dengan Istana Surgawi Langit dan Bumi. Leluhur naga emas Ao Ding merenung. Leluhur naga hitam Ao Yonghui mengungkapkan keterkejutannya, mungkinkah pemimpin klan muda klan setan darah langit perak telah mengembangkan keilahian surgawi? Ao Ding menatap Ao Yonghui dan Ao Chang, lalu berkata perlahan, di atas tingkat surgawi. Di atas tingkat surgawi. Ao Yonghui dan Ao Chang sangat terguncang, tiba-tiba berdiri karena terkejut dan tidak percaya. Apa katamu? Di atas tingkat surgawi. Bukankah itu bisa menyiratkan keilahian kekacauan? Apakah pemimpin klan setan darah langit perak telah mengembangkan keilahian kekacauan? Benar saja, pemimpin muda klan setan darah langit perak telah mengembangkan keilahian yang melampaui tingkat surgawi. Suara Ao Ding sangat serius. Bab 845, 5 domain pedang Ao Yonghui dan Ao Chang tercengang setelah menerima konfirmasi dari Ao Ding, hati mereka bergejolak seperti ombak yang bergejolak. Domain surgawi benar-benar telah menyaksikan munculnya keilahian kekacauan, sebuah peristiwa yang sungguh menggemparkan bumi. Tak heran jika penguasa istana surga dan bumi, Yang Mulia Darah Biru, bertindak seperti yang dilakukannya. Justru karena bakat pemimpin klan muda klan setan darah langit perak yang menantang surga, maka leluhur dari Istana Surgawi Langit dan Bumi juga menyetujui keputusan Yang Mulia Darah Biru, kata Ao Ding. Ao Yonghui dan Ao Chang merasa getir dalam hati mereka, tak heran Yang Mulia Darah Biru dan para leluhur dari Istana Surgawi Langit dan Bumi membuat keputusan seperti itu, mereka pun akan melakukan hal yang sama seandainya mereka berada di posisi mereka. Pada saat itu, Ao Ding teringat Yang Xiaotian dari benua naga biru. Tidak pasti apakah keilahian kekacauan milik Yang Xiaotian lebih kuat dan lebih hebat daripada pemimpin klan muda klan setan darah langit perak. Siapa yang mengira klan setan darah langit perak akan melahirkan seorang jenius luar biasa seperti itu, seru Ao Yonghui. Kapan klan panjang kita bisa melahirkan seorang jenius seperti itu? Ao Chang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, penguasa leluhur pernah meninggalkan dekrit, yang mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengolah seni naga primordial hingga lapisan ke-19, mereka akan menjadi pemimpin klan panjang, dan mewarisi warisannya. Namun, setelah bertahun-tahun, belum lagi lapisan ke-19, kita bahkan belum melihat seorang pun yang berbakat mencapai lapisan ke-15. Siapa yang tahu kapan bakat yang mampu mencapai lapisan ke-19 akan membawa klan panjang kita kembali ke masa kejayaan kuno. Ao Ding meratap, jika pemimpin muda klan setan darah langit perak berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam di rumah suci langit dan bumi, dia pasti akan mendapat peringkat pertama. Kudengar Yang Mulia Darah Biru bermaksud untuk mengangkatnya sebagai murid langsung. Alis Ao Yonghui berkerut, jika memang begitu, bukankah pemimpin muda klan setan darah langit perak ini akhirnya akan menjadi tuan muda istana dari Istana Surgawi Langit dan Bumi? Dan mungkin bahkan mengambil alih kendali rumah surgawi langit dan bumi di masa depan. Ao Ding, Ao Hai, dan yang lainnya semuanya merasa berat hati. Setelah mencari selama bertahun-tahun, masih belum ada berita tentang mutiara naga leluhur, kata Ao Hai dengan sakit kepala. Baru-baru ini, klan setan darah langit perak juga sedang mencari mutiara naga leluhur. Di dalam aula naga leluhur, selain bagian kedua dari teknik naga awal kuno, ada juga harta karun seperti buah surgawi asal dan vena roh kekacauan. Jelas,
Klan Setan Darah Langit Perak tertarik pada buah surgawi asal dan vena roh kekacauan di dalam aula naga leluhur. Mengetahui bahwa klan Setan Darah Langit Perak juga tengah mencari mutiara naga leluhur, alis Ao Ding pun ikut berkerut. Beberapa saat kemudian, Ao Yonghui dan Ao Chang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tidak lama setelah Ao Yonghui dan Ao Chang pergi, Ao Zi buru-buru masuk dari luar aula. Ao Ding tampak bingung, bukankah Ao Zi berada di wilayah 5 elemen untuk berlatih? Mengapa dia kembali? Leluhur, Yang Xiaotian telah tiba. Seru Ao Zi saat melihat Ao Ding. Dia dan anjing hitam dari kuil Dewa Setan Langit berada di wilayah 5 elemen. Mendengar ini, raut wajah Ao Ding berubah drastis, dan dia berdiri dengan kaget. Yang Xiaotian dan anjing hitam itu berada di wilayah 5 elemen. Setelah itu, Ao Zi merinci seluruh situasi kepada Ao Ding. Setelah mendengar semuanya, ekspresi Ao Ding tidak yakin. Leluhur, apakah menurutmu Yang Xiaotian dan kelompoknya datang ke wilayah 5 elemen untuk mendapatkan harta karun itu? Ao Zi berspekulasi. Ao Ding menggelengkan kepalanya, tetap diam. Sementara itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terus terbang lebih jauh ke wilayah 5 elemen. Mereka menghadapi serangan dari binatang ganas 5 elemen di sepanjang jalan, namun Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru dapat dengan mudah menjatuhkan mereka. Beberapa hari kemudian, tidak lama setelah Yang Xiaotian tiba di kedalaman wilayah 5 elemen, dia merasakan prasasti surgawi waktu keempat. Di hadapan mereka terbentang lautan luas, lautan penuh warna, dan prasasti waktu surgawi berada di dasar lautan tersebut. Laut 5 elemen. Leluhur naga darah biru menatap laut di depannya dengan ekspresi serius. Wilayah 5 elemen di benua naga leluhur itu berbahaya, dan Laut 5 elemen adalah salah satu tempat paling berbahaya di dalamnya. Kekuatan misterius dan menakjubkan bersemayam di dalam Laut 5 elemen. Setiap makhluk kuat yang memasuki Laut 5 elemen akan tertarik masuk dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan bahwa di dasar Laut 5 elemen hidup seekor binatang buas 5 elemen yang sangat kuat, yang telah melahap semua orang kuat yang telah memasuki Laut 5 elemen. Sementara yang lain mengatakan bahwa Laut 5 elemen itu sendiri merupakan eksistensi mengerikan yang diubah, khususnya untuk melahap siapa saja yang kuat yang memasukinya. Yang Xiaotian juga merasakan kekuatan melahap yang mengerikan di dalam Laut 5 elemen dan bertanya pada Guru Ding apakah dia yakin. 20 toples air guntur kesengsaraan surgawi primordial, waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kata Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk, selama dia bisa tinggal di Laut 5 elemen selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia yakin dia bisa mengambil prasasti waktu surgawi. Karena itu, Yang Xiaotian memberi Guru Ding 20 toples air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Dilindungi oleh perisai cahaya api emas Yang Xiaotian, mereka memasuki Laut 5 elemen. Saat memasuki Laut 5 elemen, kekuatan pelahap mengerikan itu langsung menyelimutinya, membuat Yang Xiaotian merasa seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya untuk melahapnya. Akan tetapi, saat kekuatan melahap itu menyelimuti Yang Xiaotian, semuanya sirna oleh kekuatan perisai cahaya api emas milik Master Ding. Di dalam Laut 5 elemen, dipenuhi dengan cahaya kekuatan 5 elemen, membuatnya mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Tanpa ragu, Yang Xiaotian mengerahkan kekuatan 3 prasasti Dewa Waktu di dalam dirinya, terbang menuju prasasti Dewa Waktu lainnya mengikuti indranya. Namun, yang mengejutkan Yang Xiaotian, Laut 5 elemen itu bagaikan sebuah rawa, bergerak di dalamnya sangatlah sulit, dan bahkan dengan kekuatan keempat tubuh surgawi yang dimobilisasi, kecepatannya hanya sedikit lebih cepat daripada berjalan. Melihat ini, Yang Xiaotian hanya bisa mengerahkan kekuatan Chaos Dark Godhood, yang akhirnya meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Xiaotian akhirnya mencapai prasasti Dewa Waktu. Kemudian, menggunakan kekuatan tubuh Dewa Abadi, dia menariknya keluar, tetapi tepat ketika Yang Xiaotian hendak mengambil prasasti Dewa Waktu keempat, tiba-tiba, seluruh Laut 5 elemen bergetar hebat. Suatu kekuatan mengerikan muncul dari dasar Laut 5 elemen. Terkejut, Yang Xiaotian buru-buru terbang kembali ke permukaan laut. Tepat saat Yang Xiaotian terbang keluar dari air, sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan 5 elemen mencambuk dengan ganas ke arahnya. Tepat ketika tangan raksasa itu hendak menangkap Yang Xiaotian, tiba-tiba anjing hitam menghantamkan satu kakinya ke dalam kekosongan. Terdengar suara gemuruh yang menggema. Tangan raksasa itu, yang terbentuk dari kekuatan 5 elemen, hancur berkeping-keping. Yang Xiaotian kembali ke pantai, berkeringat dingin.
Apa itu tangan raksasa lima elemen? Laut lima elemen itu sendiri telah berubah menjadi keberadaan yang mengerikan, tetapi tidak dapat terbentuk sekarang dan hanya memiliki kesadaran, jelas Master Ding. Ia tidak dapat meninggalkan laut lima elemen. Mendengar ini, Yang Xiaotian mengangguk, lalu dengan hati-hati menyimpan prasasti Dewa Waktu keempat. Ditemani oleh leluhur naga darah biru dan anjing hitam, ia terbang menuju formasi pedang lima elemen. Namun, ketika Yang Xiaotian tiba di formasi pedang lima elemen dan memasuki pusatnya, dia terpana oleh pemandangan roh pedang lima elemen yang beterbangan. Sebelum dia, formasi pedang lima elemen telah melahirkan roh pedang bawaan bumi, roh pedang bawaan api, roh pedang bawaan logam, roh pedang bawaan kayu, dan roh pedang bawaan air. Dan kelima roh pedang bawaan ini berkumpul membentuk bukan hanya satu, melainkan 5 domain pedang. 5. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari, dan sekarang dia hanya mengolah 3 domain pedang, tetapi di hadapannya ada 5 domain pedang. Jika dia dapat menyerap dan memadukan kelima domain pedang di hadapannya, dia akan memiliki 8 domain pedang. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Aku tidak menyangka bahwa formasi pedang 5 elemen di sini benar-benar akan melahirkan 5 domain pedang, kata Master Ding. Namun, ketika 5 domain pedang menyerang bersama, kekuatan mereka terlalu kuat, bahkan leluhur panjang pun terbunuh. Saat ini, bahkan aku tidak dapat melindungimu. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak dapat mendekati kelima domain pedang ini, apalagi menyerap dan mengintegrasikannya. Bab 846, Mutiara Naga Leluhur mendengar ini, Yang Xiaotian merasa seolah-olah seember air es telah disiramkan ke atasnya. Kegembiraannya sirna dalam sekejap. Jika bahkan Master Ding tidak mampu menahan kekuatan 5 domain pedang, lalu bagaimana dia bisa masuk untuk memahami dan melahap, untuk berintegrasi. Tepat pada saat itu, anjing hitam datang ke sisi Yang Xiaotian dan menggosokkan tubuhnya sebelum membuat gerakan dengan cakarnya. Yang Xiaotian, melihat gerakan Tuan Hitam, matanya berbinar, lalu mengeluarkan 5 batu roh kekacauan yang telah disiapkannya sebelumnya dan memberikannya kepada Tuan Hitam. Memang, setelah menelan 5 batu roh kekacauan, tubuh Black Master bersinar terang dengan gelombang kekuatan gelap yang dahsyat membentuk kepompong cahaya gelap, menyelimuti Yang Xiaotian seluruhnya. Yang Xiaotian mencoba mendekati 5 domain pedang. Seketika kekuatan dari 5 domain pedang berubah menjadi 5 aliran air besar yang membombardirnya. Ledakan. Kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi itu meledak. Namun, tidak peduli seberapa ganas atau dahsyatnya kekuatan 5 domain pedang, ia tidak dapat menggoyahkan kepompong cahaya gelap milik Black Master. Ekor Black Master bahkan menyerang secara langsung, melepaskan serangan kekuatan chaos yang dahsyat terhadap 5 domain pedang. Dengan ledakan keras, kekuatan pedang dari 5 wilayah pedang yang tadinya mengamuk, kini hancur berkeping-keping, seakan-akan ada kekuatan dahsyat yang menekan kekuatan pedang yang mengamuk. Melihat ini, Yang Xiaotian merasa sangat lega. Dia pertama-tama mendekati domain pedang logam, duduk di tengahnya, dan mulai memahami kekuatan pedang dari domain pedang logam. Tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan niat pedang, dan niat pedang dari pedang iblis malam cerah melesat keluar, mulai perlahan menyatu dengan kekuatan pedang dari domain pedang logam. Setelah menggabungkan kekuatan 3 domain pedang, Yang Xiaotian menemukan bahwa integrasi dengan domain pedang logam berjalan lebih cepat, menyelesaikan pemahaman dan integrasi kekuatannya hanya dalam 3 bulan. Segera setelah itu, Yang Xiaotian pindah ke domain pedang api untuk mulai berintegrasi dengannya. Kali ini, dia memanggil niat pedang dari pedang surgawi penembus surga. Berintegrasi dengan domain pedang api, langkahnya meningkat pesat, mencapai keberhasilan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian muncullah domain pedang bumi, kayu, dan air. Hanya dalam 1,5 tahun, Yang Xiaotian telah memahami, melahap, dan mengintegrasikan kekuatan semua 5 domain pedang. Saat itu, Yang Xiaotian telah mengolah 8 domain pedang. Melihat bahwa dia akhirnya telah mengolah 8 domain pedang, Yang Xiaotian sangat gembira, namun dia tidak meninggalkan formasi pedang 5 elemen melainkan bergerak menuju area yang lebih dalam. Karena dia merasakan sesuatu yang lebih dalam di formasi pedang 5 elemen memanggilnya. Mengikuti intuisinya, Yang Xiaotian tiba di bagian terdalam dari formasi pedang 5 elemen. Dia melihat mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Melihat mutiara ini, Yang Xiaotian terkejut, bola naga. Mungkinkah ini terjadi? Tepat saat Yang Xiaotian mengira itu mungkin mutiara naga leluhur, Master Ding berkata, ini bukan mutiara naga leluhur, itu seharusnya bola naga dari leluhur panjang tertentu dari klan naga surgawi 5 elemen.
Bola naga dari leluhur naga surgawi 5 elemen. Hati Yang Xiaotian tergerak saat ia mengambil mutiara naga, merasakan beratnya seolah-olah itu adalah gunung naga. Merasakan esensi naga yang melonjak di dalam mutiara naga, Yang Xiaotian bertanya, Tuan Ding, bisakah saya melahap dan mengolah esensi naga ini? Esensi naga dalam mutiara naga sulit untuk ditelan dan dimurnikan, terutama esensi naga dari leluhur panjang, tetapi Anda memiliki teknik naga awal kuno, jadi Anda memang dapat mengolahnya, kata Guru Ding. Dengan esensi naga dari leluhur naga surgawi 5 elemen, dalam beberapa dekade, teknik naga awal kuno Anda kemungkinan akan menembus ke tingkat ke-19. Tentu saja, asalkan kau mendapatkan bagian bawah teknik naga awal kuno. Yang Xiaotian terkejut, butuh waktu puluhan tahun untuk menembus level ke-19. Setelah berhasil mencapai level ke-18 dari teknik naga awal kuno, akan menjadi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Tanpa mutiara naga leluhur ini, Anda mungkin memerlukan beberapa ratus tahun untuk mencapai level ke-19, jelas Master Ding. Faktanya, apakah itu teknik naga awal kuno atau 4 tubuh surgawi agungmu, begitu mencapai level ke-18, sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Saat itu, akan lebih baik jika kau menemukan pohon surgawi waktu dan pohon surgawi asal, jika tidak, tubuh surgawi abadi dan tubuh surgawi asalmu akan kesulitan menembus ke tingkat ke-19. Yang Xiaotian mengangguk, menyadari bahwa ia perlu mempercepat pencarian prasasti waktu surgawi yang lain. Setelah memperoleh mutiara naga dari leluhur naga surgawi 5 elemen, Yang Xiaotian keluar dari formasi pedang 5 elemen dan, bersama dengan leluhur naga darah biru, Master Hitam, dan beberapa yang lain, meninggalkan wilayah 5 elemen. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya meninggalkan daerah 5 elemen untuk menuju lembah penguburan naga, sekelompok besar ahli dari klan setan darah langit perak muncul di langit di atas lokasi tertentu di benua naga leluhur. Para ahli dari klan setan darah langit perak ini juga sedang dalam perjalanan menuju lembah penguburan naga. Mutiara naga leluhur seharusnya ada di lembah penguburan naga. Leluhur Yan, jika kita menemukan mutiara naga leluhur, aku khawatir orang-orang tua dari klan Long tidak akan membiarkan kita membuka aula naga leluhur, kata salah satu dari mereka. Mendengar ini, leluhur Yan menyeringai dan tertawa. Klan Long sekarang hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, sekelompok prajurit yang lemah. Begitu kita menemukan mutiara naga leluhur, jika mereka berani menghentikan kita membuka aula naga leluhur, mereka sedang mencari kematian. Ahli lain dari klan setan darah langit perak tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, kita mungkin juga bisa melenyapkan para idiot klan panjang tua ini. Dengan klan setan darah langit perak yang menguasai benua naga leluhur, mari kita lihat siapa di domain surgawi yang berani kentut. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Begitu kita membuka aula naga leluhur dan mengambil harta karun di dalamnya untuk dikonsumsi dan dikultivasikan oleh pemimpin klan muda kita, kultivasinya pasti akan meroket. Dengan bakat pemimpin klan muda kita, dia pasti akan menduduki posisi tuan muda dari istana surgawi langit dan bumi. Para ahli dari klan setan darah langit perak berbincang dan tertawa riang. Saat para ahli dari klan setan darah langit perak mendekati lembah penguburan naga, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba. Lembah pemakaman naga merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para pemuka suku terkuat di klan panjang. Sekilas, tempat itu dipenuhi dengan makam naga berbagai ukuran. Di seluruh lembah penguburan naga terdapat larangan susunan agung yang ditetapkan oleh para leluhur klan Long yang kuat. Larangan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi makam mereka sendiri tetapi juga untuk mencegah orang lain berburu harta karun di dalam lembah. Yang Xiaotian mengaktifkan 17 tanda takdir surgawinya untuk melewati batasan dan memimpin teman-temannya masuk lebih dalam ke lembah penguburan naga. Susunan pedang yang mampu melahirkan domain pedang terletak jauh di dalam lembah penguburan naga. Setelah menghindari berbagai macam batasan, akhirnya, Yang Xiaotian tiba di susunan pedang pertama yang melahirkan domain pedang, formasi pedang naga surgawi awal yang agung, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 susunan pedang agung milik klan panjang. Tanpa ragu-ragu, dengan perlindungan Master Ding, Yang Xiaotian memasuki pusat domain pedang dari formasi pedang naga surgawi awal yang agung untuk memulai pemahaman dan integrasi dengan domain pedang. Saat Yang Xiaotian menyatu dengan domain pedang dari formasi pedang naga surgawi awal yang agung, kelompok ahli dari klan setan darah langit perak juga tiba di depan makam naga besar di lembah penguburan naga. Mutiara naga leluhur seharusnya ada di dalam makam naga ini. Leluhur Yan mengeluarkan pedang naga, yang dipenuhi dengan cahaya yang melonjak, semuanya, ambil tindakan, hancurkan batasan makam ini, dan dapatkan mutiara naga leluhur.
Para ahli dari klan setan darah langit perak segera bergerak. Meskipun batasan yang melindungi makam naga itu sangat kuat, di bawah kekuatan penuh para ahli klan setan darah langit perak, batasan itu akhirnya hancur setelah 2 bulan. Leluhur Yan dan kelompok ahli dari klan setan darah langit perak membanjiri makam dan memasuki aula besar. Di sana mereka melihat mutiara naga yang memancarkan lapisan cahaya, memang kunci untuk membuka aula naga leluhur, mutiara naga leluhur. Bab 847, aku sudah bertahun-tahun tidak memakan hati naga, memang itu adalah mutiara naga leluhur. Mutiara naga leluhur. Leluhur Yan dan para anggota kuat dari klan setan darah langit perak memandang mutiara naga di depan mereka dan tidak dapat menahan kegembiraan besar di wajah mereka. Dalam kegembiraannya, leluhur Yan mendekati mutiara naga leluhur, mengambilnya, dan merasakan lengannya tenggelam seolah-olah dia sedang menekan gunung naga kuno. Hei, benda ini cukup berat, leluhur Yan tertawa, lalu setelah memainkannya di tangannya selama beberapa saat, dia berkata, sekarang kita sudah mendapatkan mutiara naga leluhur, ayo kita pergi dan membuka aula naga leluhur. Penatua lain dari klan setan darah langit perak tersenyum dan berkata, mari kita juga singkirkan orang-orang tua yang menjaga aula naga leluhur dan minum darah naga mereka, makan hati naga mereka. Pada titik ini, dia menjilat bibirnya, aku sudah bertahun-tahun tidak makan hati naga. Rasa hati naga milik pemuda dari klan naga emas itu tidak buruk. Aku hanya tidak tahu bagaimana rasa hati naga milik orang-orang tua di aula naga leluhur itu. Tertawa bersama, semua orang setuju. Ayo pergi. Leluhur Yan segera memimpin semua orang keluar dari makam naga, sambil melihat ke arah aula naga leluhur, kita menuju ke aula naga leluhur sekarang. Di dalam aula naga leluhur terdapat tubuh naga leluhur klan panjang. Saat kita sampai di sana, kita akan membagi tubuh naga itu di antara kita. Benar-benar tonik yang bagus. Para penguasa klan setan darah langit perak tertawa terbahak-bahak, bagus. Kerumunan itu membubung ke angkasa, terbang menuju aula naga leluhur. Para penguasa klan setan darah langit perak segera meninggalkan lembah penguburan naga dan bergegas mendekati aula naga leluhur. Pada saat ini, Yang Xiaotian akhirnya menyatu dengan domain pedang dari formasi pedang naga surgawi awal yang agung dan kemudian terbang menuju susunan pedang kedua yang memunculkan domain pedang. Susunan pedang kedua dan ketiga yang melahirkan domain pedang terletak jauh di dalam lembah penguburan naga, tidak berjauhan, jadi tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk mencapai yang kedua. Tanpa ragu, Yang Xiaotian memasuki domain pedang kedua untuk mulai memahami kekuatan di dalamnya. Tepat saat Yang Xiaotian mulai menyatu dengan domain pedang kedua, klan setan darah langit perak melihat aula naga leluhur dari kejauhan. Aula naga leluhur berdiri di puncak gunung naga, sangat tinggi dan diselimuti oleh kekuatan naga purba. Leluhur Yan dan para master klan setan darah langit perak, saat melihat aula naga leluhur di hadapan mereka, mata mereka semua berbinar saat mereka terbang ke arahnya. Gunung Naga merupakan tempat suci bagi klan panjang, biasanya terlarang bagi pengikut klan naga dan mereka yang berasal dari klan lain, jadi daerah sekitarnya sangat sepi. Tepat saat leluhur Yan dan yang lainnya mendekati Gunung Naga, gunung itu tiba-tiba bersinar terang, dan seekor naga raksasa menerobos langit, formasi naga yang melindungi gunung itu. Saat melihat naga raksasa, leluhur Yan mendengus dingin, dan pedang naga muncul di tangannya, yang kemudian dia gunakan untuk melancarkan tebasan dengan dahsyat. Tiba-tiba, kekuatan ki pedang yang tak tertandingi meledak di udara. Ledakan. Naga raksasa itu terpental dan seluruh gunung naga bergetar hebat. Satu demi satu, sosok-sosok yang sangat kuat dan kehadirannya mencengangkan muncul dari dalam gunung naga, 10 leluhur agung klan naga, penjaga aula naga leluhur. 10 leluhur agung klan naga ini merupakan keturunan langsung leluhur klan panjang dan termasuk di antara makhluk terkuat di klan tersebut. Siapa yang berani memasuki gunung naga? 10 leluhur agung terbang keluar, aura mereka menyapu langit dan bumi, kekuatan naga mereka mengguncang kosmos. Namun, saat berhadapan dengan kekuatan naga dari 10 leluhur agung, ekspresi leluhur Yan tetap tidak berubah, leluhur tajam, lama tidak bertemu. Sepertinya usia telah meredupkan penglihatanmu, bahkan tidak mengenali seorang teman lama. Aorui, sang leluhur tajam, memang merupakan kepala dari 10 leluhur agung klan naga. Bahkan orang-orang seperti Ao Ding dan Ao Hai, leluhur tua klan naga, tidak berani bertindak gegabah di depan Aorui, tetapi leluhur Yan terus terang, menuduhnya pikun. Cahaya dingin melintas di mata Aorui saat dia fokus pada leluhur Yan, ekspresinya sedikit berubah, klan setan darah langit perak, leluhur Yan. Klan setan darah langit perak, Lin Yan.
Dikenal sebagai leluhur Yan. Di bawah pendiri klan setan darah langit perak, ada 10 pusat kekuatan tertinggi, di antaranya adalah leluhur Yan. Bahkan di zaman kuno, jutaan tahun lalu, leluhur Yan telah mendominasi domain surgawi. Pada zaman dahulu kala, seseorang pernah menggambarkan kengerian leluhur Yan, dengan mengatakan bahwa ketika dia marah, seluruh surga adalah api surgawi. Melihat pendatang baru itu adalah leluhur Yan dari klan setan darah langit perak, leluhur klan panjang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Sebagai 10 leluhur dari garis keturunan naga primordial, mereka jelas tahu kengerian leluhur Yan. Hehe, Pak Tua Tajam, tampaknya matamu belum keruh karena usia, dan kau masih bisa mengenaliku, kata leluhur Yan sambil tertawa liar. Aorwi, mendengar orang lain memanggilnya sebagai lelaki tua tajam, ekspresinya menjadi gelap. Leluhur Yan, apa yang membawamu ke aula naga leluhur? Apa yang membawaku? Tentu saja, ada masalah. Leluhur Yan tertawa hehe dan mengeluarkan mutiara naga leluhur. Kami di sini untuk membuka aula naga leluhur, dan kami akan mengambil semua harta di dalamnya. Termasuk tubuh naga leluhur-leluhur klan panjangmu. Aorwi dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat mutiara naga leluhur di tangan leluhur Yan, berseru, mutiara naga leluhur. Akan tetapi, saat mendengar leluhur Yan berkata ingin mengambil semua harta karun di dalam aula naga leluhur, bahkan tubuh naga leluhur klan panjang, Aorwi dan yang lainnya pun tak kuasa menahan amarahnya. Lin Yan, jangan terlalu sombong. Ini adalah benua naga leluhur. Leluhur klan panjang lainnya, leluhur Dong, berkata dengan marah, bukan giliranmu untuk merajalela di sini, klan setan darah langit perak. Kembalikan mutiara naga leluhur ke klan panjang kita. Mendengar ini, leluhur Yan tertawa lebih liar lagi, kembalikan mutiara naga leluhur kepada klan Longmu. Apakah otakmu ditendang oleh seekor sapi atau diisi dengan kotoran sapi? Kemudian, sambil menatap Aorwi dan ke-10 orang itu, kalau sudah begini, hari ini kami tidak hanya akan mengambil tubuh naga leluhur dari leluhur klan panjang kalian, kami akan membantai kalian semua. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi darah naga dan hati naga. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pedang naga di tangannya tiba-tiba menebas, dan ki pedang yang tak tertandingi menyerang ke arah Aorwi dan ke-10 orang itu. Membunuh. 100 ahli dari klan setan darah langit perak yang datang memegang pedang setan di tangan mereka dan semuanya menebas secara bersamaan. Ki pedang iblis yang kuat terjalin membentuk jaring pedang besar, mendorong ke arah 10 orang termasuk leluhur tajam. Jaring pedang ini, dengan kekuatannya yang mengerikan, menyebabkan ekspresi Sharp Ancestor dan 10 orang berubah drastis. Mereka tidak berani ceroboh dan masing-masing menghunus pedang surgawi mereka untuk menyerang. Terdengar suara ledakan gemuruh. Pedang ki dari 10 leluhur klan naga primordial bertabrakan dengan ki pedang iblis dari klan iblis darah. Langit dan bumi bergetar terus-menerus. Kekuatan penghancur melanda. Pegunungan yang perkasa terus-menerus dipotong dan diterbangkan oleh ki pedang dan ki pedang. Ke-10 orang itu, termasuk leluhur Sharp, hanya bisa merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke arah mereka, mengguncang mereka sedemikian rupa sehingga mereka terus-menerus mundur, dengan darah dan ki mereka bergolak tanpa akhir. Leluhur Yan mendengus dingin, mereka telah lama memperkirakan kekuatan 10 leluhur klan panjang. Oleh karena itu, kali ini, klan setan darah langit perak datang dengan para tiran yang telah mendominasi domain surgawi sejak zaman kuno. Kekuatan gabungan dari 100 orang mereka dengan kuat menekan 10 orang termasuk leluhur tajam. Sharp Ancestor dan yang lainnya akan menjadi ikan di talenan mereka. Percepat, serang sekuat tenaga, dan habisi mereka. Leluhur Yan berkata untuk mencegah kekuatan klan Long lainnya datang. Setelah berbicara, tubuhnya memancarkan satu gelombang api surgawi demi satu. Itu adalah kultivasinya atas teknik iblis tertinggi, seni surgawi api 1000. Para ahli klan setan darah langit perak lainnya juga mengeluarkan jurus iblis terkuat mereka, dan tiba-tiba, ki iblis membumbung tinggi ke langit, membentuk awan iblis mengerikan yang menutupi area luas di sekitar aula naga leluhur. Membunuh. Leluhur Yan dan klan setan darah langit perak yang perkasa sekali lagi melancarkan serangan terhadap 10 orang termasuk leluhur tajam. Suara gemuruh hantian terdengar lagi. Bahkan Yang Xiaotian dan lainnya di lembah penguburan naga merasakan kekuatan hantian ini. Yang Xiaotian, yang awalnya bermeditasi pada kekuatan domain pedang, tidak punya pilihan selain berhenti. Bab 848, sayangnya, kamu datang di waktu yang salah. Yang Xiaotian muncul dari arah pedang, menatap ke langit, apa itu? Itu ke arah aula naga leluhur.
Kata Master Ding, sesuatu telah terjadi di Aula Naga Leluhur. Sesuatu telah terjadi di Aula Naga Leluhur. Yang Xiaotian terkejut. Dengan 10 leluhur agung klan Long yang menjaga Aula Naga Leluhur, siapa yang mungkin menyerangnya? Aura iblis darah yang sangat menakjubkan, lanjut Guru Ding, itu adalah klan iblis darah langit perak. Orang kuat dari klan setan darah langit perak telah datang. Seru Guru Ding. Klan setan darah langit perak. Kalau saja Guru Ding mengatakan mereka tangguh, itu pasti suatu hal yang besar. Mata yang Xiaotian menyipit, Tuan Hitam, ayo pergi. Seketika, dia melesat ke udara dan terbang menuju Aula Naga Leluhur, diikuti oleh anjing hitam dan leluhur naga darah biru. Leluhur naga darah biru merasakan kekuatan mengerikan dari iblis darah dari arah Aula Naga Leluhur. Wajahnya dipenuhi kengerian, sedangkan anjing hitam, yang tampak tidak peduli seperti biasa, mengibaskan ekornya di belakangnya. Baru setelah kelompok itu meninggalkan Burying Dragon Valley, mereka benar-benar merasakan aura mengerikan dari Dragon Force dan Blood Demon dari Ancestral Dragon Hall. Meskipun berada bermil-mil jauhnya, kekuatan 10 leluhur agung dan leluhur Yan serta yang lainnya masih membuat semua orang merasa tercekik. Di kejauhan, langit tertutup seluruhnya oleh awan iblis berwarna merah tua, yang bergejolak hebat, membuat bulu kuduk meremang. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan cahayanya, di punggungnya tumbuh 2 sayap cahaya keemasan, memancarkan lapisan-lapisan kecerahan. Di bawah pengaruh kekuatan cahaya Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru merasa sedikit lebih baik. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya melaju menuju Aula Naga Leluhur. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan yang memekakkan telinga bergema seperti ribuan guntur surgawi yang meledak. Ruang itu sendiri berguncang hebat. Leluhur naga darah biru merasakan guncangan hebat dalam benaknya, membuat wajahnya pucat pasi. Jelas, gempa susulan dari kekuatan yang dikeluarkan oleh leluhur 10 klan naga agung dan leluhur yang telah merusak jiwa leluhur naga darah biru. Apakah kamu baik-baik saja, Azure tua? Tanya Yang Xiaotian. Saya baik-baik saja, Tuan Muda. Saya lebih suka tidak melangkah lebih jauh, leluhur naga darah biru menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian mengangguk, lalu melanjutkan terbang menuju Aula Naga Leluhur bersama Master Hitam. Tetapi setelah beberapa saat, bahkan Yang Xiaotian, yang memiliki 4 tubuh surgawi, tidak dapat lagi menahan gempa susulan kekuatan dari leluhur 10 klan naga besar dan leluhur Yan. Yang Xiaotian tercengang, benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari leluhur 10 klan naga agung dan leluhur Yan untuk pertama kalinya. 10 suap air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Guru Ding berbicara. Yang Xiaotian segera memberi Guru Ding 10 suap air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Tiba-tiba, api emas besar muncul dari tubuh Yang Xiaotian. Kecepatan Yang Xiaotian meningkat pesat, melanjutkan penerbangannya menuju Aula Naga Leluhur. Saat Yang Xiaotian mendekati Aula Naga Leluhur, tiba-tiba, dia merasakan suatu kekuatan dan aura yang tidak asing baginya. Itu adalah mutiara naga leluhur. Yang Xiaotian merasa gembira. Tepat saat Yang Xiaotian tiba, leluhur Yan menebas dengan pedangnya, hantu dan dewa menangis lautan darah. Seketika, langit yang penuh dengan ki pedang setan darah terbang keluar, menyerang leluhur tajam. Ki pedang iblis darah berubah menjadi lautan darah yang luas, di mana jutaan hantu jahat dan dewa iblis tampak menangis samar-samar. Ekspresi Sharp Ancestor berubah drastis, seluruh kekuatan naga di tubuhnya membangun penghalang naga di sekelilingnya. Akan tetapi itu sia-sia, ki pedang laut darah masih menghancurkan penghalang naga, melemparkan leluhur tajam keluar, dan pada saat yang sama, leluhur klan panjang lainnya juga terpental oleh kekuatan pedang iblis dari para anggota klan setan darah langit perak. Sharp Ancestor dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan seteguk darah. Leluhur Yan tersenyum dingin dan, sambil memegang pedang naga di tangannya, berjalan menuju leluhur tajam dan 10 orang lainnya. Gali jantung naga mereka untukku. Tepat saat leluhur Yan dan 100 penguasa kuno dari klan setan darah langit perak hendak menyerang lagi, tiba-tiba, leluhur Yan merasakan kekuatan cahaya yang sangat murni mendekat dengan cepat. Dia tidak dapat menahan rasa takjubnya. Wilayah berbagai klan naga sangat jauh dari Aula Naga Leluhur. Secara logika, para klan naga yang kuat seharusnya tidak tiba secepat itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Dia melihat seorang pemuda berjubah biru dengan api keemasan, ditemani seekor anjing hitam, terbang di udara dari kejauhan. Semua orang tercengang, termasuk 10 leluhur besar klan naga.
10 sayap cahaya. Leluhur Yan dan orang-orangnya berseru kaget saat mereka melihat sayap cahaya keemasan di belakang Yang Xiaotian. Pada saat ini, 10 sayap cerah besar telah terbentuk di belakang Yang Xiaotian. Kisetan darah dari leluhur Yan dan orang-orangnya terlalu mengerikan, hanya 10 sayap cerah yang mampu menahannya. Namun, yang benar-benar mengejutkan leluhur Yan dan yang lainnya adalah bahwa pemuda berpakaian biru itu hanya berada di tahap puncak akhir 10 lapisan Dewa Surgawi. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan Master Hitam tiba di tempat kejadian. Setelah tiba, Yang Xiaotian segera merasakan bahwa mutiara naga leluhur ada di tubuh leluhur Yan, dan dia menatap leluhur Yan, apakah mutiara naga leluhur ada di tubuhmu? Leluhur Yan tidak menyangka bahwa pemuda dari alam Dewa Surgawi ini tiba-tiba akan mengajukan pertanyaan yang belak-belakan tentang mutiara naga leluhur yang ada padanya saat tiba. Terkejut, dia kemudian tertawa, memang, itu ada padaku. Anak muda, aku tidak menyangka garis keturunan cahayamu begitu kuat, hampir sebanding dengan leluhur klan Dewa Cerah. Tapi sayang sekali, kamu datang di waktu yang salah. Kali ini, mereka bermaksud membuka aula naga leluhur, mengambil semua harta karun dan tubuh naga purba di dalamnya, jadi semua orang yang mereka temui harus dibunuh. Setelah berkata demikian, leluhur Yan mengangkat tangan dan menunjuk, lalu tiba-tiba, kekuatan jari api surgawi yang mengerikan merobek udara ke arah Yang Xiaotian. Di tempat yang dilewati kekuatan jari api surgawi ini, ruang pun dipenuhi dengan tanda-tanda jari yang menakjubkan. Akan tetapi, tepat saat kekuatan jari api surgawi yang mengerikan milik leluhur Yan hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba, ekor hitam menyapu dan menyapu bersih kekuatan jari api surgawi yang mengerikan itu. Semua orang tercengang dan menoleh ke arah Tuan Hitam di samping Yang Xiaotian. Bahkan leluhur Yan sangat terkejut, serangan jari terakhirnya, yang tidak dapat ditangkap oleh banyak makhluk tertinggi, malah ditangkap oleh ekor anjing. Leluhur Yan menatap Tuan Hitam dengan ragu, siapa kamu? Namun Tuan Hitam hanya menggonggong 2 kali, wang-wang. Melihat bahwa Master Hitam hanya menjawab dengan, wang-wang, leluhur Yan bahkan lebih tidak yakin. Makhluk yang begitu kuat dan dia tidak berbicara. Mungkinkah dia masih belum menguasai perubahan bentuk? Bagaimana itu mungkin? Kecuali jika asal-usulnya sangat menentang surga, sehingga ia belum menguasai perubahan bentuk, maka semakin menentang surga binatang surgawi tersebut, semakin lambat ia menguasai perubahan bentuk. Akan tetapi, di zaman abadi domain surgawi, binatang surgawi yang menentang surga seperti itu hanya muncul 1 kali. Leluhur Yan yang tidak percaya, tiba-tiba meninju ke arah Yang Xiaotian dan anjing hitam. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya. Kekuatan surgawinya yang dahsyat mengguncang langit dan bumi, api surgawi berkobar liar, menyelimuti segalanya, seolah-olah akan membakar dunia. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, Black Master nampak tidak peduli, Chaos-Ki mengepul dari lubang hidungnya bagaikan uap dari mesin uap. 2 aliran Chaos-Ki yang dahsyat mengalir keluar dari lubang hidungnya dan berubah menjadi aliran chaos yang bergulung-gulung, yang seketika menghancurkan kekuatan tinju surga pemusnah milik leluhur Yan. Arus kekacauan masih menderu ke arah leluhur Yan. Leluhur Yan, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Chaos Torrent, sangat terkejut dan buru-buru mundur, berteriak keras sambil memukul dengan kedua tangannya dengan ganas. Tinju surgawi api ribuan. Ledakan. Saat tinjunya menghantam, ruang bergetar dengan suara dentuman keras, dan terlihat 10.000 jejak tinju api surgawi menerobos udara, bagaikan 10.000 meteor api yang membombardir menuju toren kekacauan milik Black Master. 10.000 jejak tinju api surgawi bertabrakan hebat dengan semburan kekacauan, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Bab 849, Akhir dari Dewa. Namun, kekuatan tinju api surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berantakan oleh toren kekacauan. Arus kekacauan terus menghancurkan apapun yang ada di jalurnya saat ia melaju menuju leluhur Yan. Warna kulit leluhur Yan berubah drastis, dan pada saat itu, sekelompok ahli dari klan setan darah langit perak bergegas ke sisinya, mengacungkan pedang mereka secara serempak. Tiba-tiba, ki pedang yang dahsyat dari bila iblis mereka saling bersilangan, membentuk jaring pedang raksasa, yang melesat ke arah Black Master. Ledakan. Jaring pedang bertabrakan dengan Chaos Torrent. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Leluhur Yan dan para ahli dari klan setan darah langit perak merasakan getaran hebat di seluruh tubuh mereka dan terlempar mundur, seperti 10 leluhur tajam sebelumnya, masing-masing memuntahkan seteguk darah segar. Para ahli dari klan setan darah langit perak menatap Tuan Hitam dengan ketakutan di mata mereka.
Masing-masing dari mereka adalah penguasa kuno dari klan Setan Darah Langit Perak, dan ketika mereka bergabung, bahkan 10 leluhur agung klan panjang tidak dapat menahan mereka, namun sekarang mereka diterbangkan oleh seekor anjing hitam. Formasi besar Setan Darah Langit Perak. Leluhur Yan meraung marah, energi setan darahnya berputar-putar dengan kacau, naik ke langit. Para penguasa lain dari klan Setan Darah Langit Perak juga memanggil energi setan darah mereka. Seketika 101 kolom energi setan darah meledak ke langit. Formasi besar Setan Darah Langit Perak adalah formasi terkuat dari klan Setan Darah Langit Perak. Namun, saat leluhur Yan dan yang lainnya hendak mengaktifkan formasi Setan Darah Langit Perak untuk menyerang, Master Hitam mengangkat kakinya dan menamparnya melalui kekosongan. Cakar hitam raksasa yang menutupi langit muncul di kehampaan, langsung menghancurkan pilar-pilar Blood Demon di sekitar leluhur Yan dan yang lainnya. Mereka semua jatuh dari langit yang tinggi, terus-menerus memuntahkan darah. Leluhur Yan menatap Master Hitam dengan ketakutan, tidak berani ragu lagi. Ayo pergi, serunya, mengaktifkan jimat surgawi, berniat untuk melarikan diri bersama para ahli tingkat tinggi lainnya dari klan Setan Darah Langit Perak. Mutiara Naga Leluhur, perintah Yang Xiaotian. Master Hitam mengulurkan cakarnya menembus kehampaan, dan leluhur Yan yang baru saja hendak melarikan diri, terjatuh oleh cakar Master Hitam. Saat leluhur Yan mencoba terbang menembus kehampaan, cakar guru hitam menyerang lagi, langsung menancapkannya jauh ke dalam bumi. Melihat leluhur Yan dianiaya seperti ini, para penguasa kuno dari klan Setan Darah Langit Perak tersentak kaget. Sudah diketahui umum bahwa leluhur Yan adalah leluhur tertinggi klan Setan Darah Langit Perak, yang kedua setelah leluhur klan Setan Darah Langit Perak. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan penguasa Istana Surgawi dan Bumi, yang mulia darah biru. Sekarang, dia tidak berdaya di hadapan seekor anjing hitam. Mungkinkah anjing hitam ini sama menakutkannya dengan penguasa langit dan bumi? Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Leluhur Yan, yang telah tertancap di tanah, meraung dengan marah. Api surgawinya melonjak liar, jelas mencoba melakukan perlawanan terakhir. Segera, seluruh tubuhnya berubah menjadi api surgawi yang tak terbatas, dengan marah meledak ke arah Tuan Hitam. Pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, para penguasa klan Setan Darah Langit Perak mengaktifkan jimat pelarian luar angkasa mereka dengan kekuatan penuh, melarikan diri. Melihat leluhur Yan menyerangnya dengan marah, Master Hitam mendengus dingin. Kekuatan kegelapannya melonjak dengan dahsyat, menenggelamkan langit dan bumi ke dalam kegelapan dalam sekejap. Dengan sapuan cakarnya yang lain, api surgawi leluhur Yan meledak, menghantam kembali ke dalam bumi. Leluhur Yan terbaring di dasar bumi, nyaris tak berdaya untuk bertahan hidup. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa anjing hitam di hadapannya sama mengerikannya dengan sang penguasa langit dan bumi. Black Master melayang di atas leluhur Yan sebelum memberikan pukulan terakhir dengan cakarnya. Gedebuk, seluruh gunung naga berguncang hebat. Tanah pun meledak. Leluhur Yan, yang pernah mendominasi domain surgawi dan menguasainya tanpa terkalahkan di zaman kuno, langsung hancur menjadi bubur, berubah menjadi gumpalan daging dan darah. 10 leluhur agung klan Sharp menyaksikan kejadian ini, terlalu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan lebih tahu tentang teror leluhur Yan. Leluhur iblis yang sedemikian agung, yang hentakannya saja sudah membuat domain surgawi berguncang, malah mati begitu saja. Yang Xiaotian datang ke hadapan leluhur Yan, menemukan artefak surgawi luar angkasa miliknya dan membukanya. Di dalamnya, artefak itu dipenuhi dengan ki asal dan berbagai macam harta karun langit dan bumi. Mutiara naga leluhur termasuk di antara harta karun tersebut. Yang Xiaotian merasa lega dan, setelah mengeluarkan mutiara naga leluhur, dia terbang menuju aula naga leluhur. Saat leluhur tajam hendak berbicara, Yang Xiaotian mengaktifkan teknik naga awal kuno. Seketika, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik naga, dan sayap naga terbentang di belakangnya, memungkinkannya untuk langsung melewati batasan di sekitar aula naga leluhur. Teknik naga awal kuno tingkat 17. 10 anggota leluhur tajam menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Mereka melihat bahwa di atas sayap naga yang terbentang di belakang Yang Xiaotian, rune klan panjang mengembun menjadi berbagai formasi besar klan panjang. Ini adalah tanda tangan tingkat ke-17 dari teknik naga awal kuno. Banyak leluhur klan panjang mereka yang belum mampu mengolah teknik naga awal kuno hingga tingkat ke-17, namun pemuda ini berhasil mengolah teknik leluhur mereka hingga tingkat ke-17. Setelah melewati batasan di sekitar aula naga leluhur,
Yang Xiaotian menempatkan mutiara naga leluhur ke dalam alur di atas gerbang utama aula. Seketika, seluruh aula naga leluhur bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aura naga yang mengejutkan meledak, mengembun menjadi satu naga suci demi satu naga suci. Gerbang aula naga leluhur perlahan terbuka. Yang Xiaotian berjalan memasuki aula naga leluhur. Gerbang aula naga leluhur ditutup. Ke-10 anggota leluhur tajam saling berpandangan dengan cemas. Begitu berada di dalam aula naga leluhur, Yang Xiaotian tiba di aula besar dan melihat pilar naga besar berdiri di atasnya. Di pilar itu terukir naga surgawi yang besar, yang merupakan leluhur klan Panjang. Seluruh citra leluhur klan Panjang tersusun dari rune klan naga kuno yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian telah mempelajari naskah klan Panjang selama bertahun-tahun dan setelah memeriksanya dengan saksama, dia menyadari bahwa itu adalah bagian akhir dari teknik naga awal kuno. Tanpa ragu, Yang Xiaotian membacanya dengan saksama dari awal hingga akhir. Setelah berdiri di sana dan mengingatnya sekali untuk memastikan bahwa ia telah menghafal seluruh bagian akhir dari teknik naga awal kuno, ia membacanya lagi dari awal hingga akhir. Baru kemudian dia berhenti dan mulai mengamati aula besar itu. Di atas meja batu di aula itu terdapat sebuah cincin, yang diambilnya dan ternyata adalah cincin naga primordial. Ketika dia membukanya, 4 aliran ki asal mengalir keluar. Ki asal ini berbeda dari ki yang telah dimurnikannya sebelumnya, bahkan lebih murni. Setelah diperiksa lebih lanjut, dia melihat bahwa sebenarnya ada 4 buah surgawi asal di dalamnya. Selain 4 buah surgawi asal, ada juga vena roh kekacauan. Dan ada juga 3 bunga takdir. Yang Xiaotian sangat gembira. Dengan ke-4 buah surgawi asal dan 3 bunga takdir ini, tubuh surgawi asal dan tubuh dewa takdir surga purba miliknya dapat berharap untuk dapat menembus tingkat ke-17. Setelah itu, dia hanya perlu mengolah niat pedang ke dalam domain pedang untuk dapat melewati kesengsaraan surgawi kekacauan. Kemudian, Yang Xiaotian menemukan bahwa ada aula luar dan aula dalam di aula naga leluhur. Dia hanya berada di aula luar, tetapi ketika dia sampai di aula dalam, dia tidak dapat membuka gerbangnya. Di dalam aula dalam ini terdapat tubuh naga purba. Jika kau dapat menyerapnya sepenuhnya, kau akan dapat mengolah tubuh surgawi terkuat di antara klan Panjang, tubuh surgawi naga purba. Selain itu, kecepatan kultivasimu dapat meningkat pesat lagi. Namun, untuk membuka gerbang aula dalam, kau harus mencapai tingkat ke-19 teknik naga awal kuno, kata Guru Ding. Yang Xiaotian tidak berdaya. Tuan Ding, seberapa kuat leluhur klan Long? Bagaimana dia bisa jatuh saat itu? Yang Xiaotian bertanya karena tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Leluhur klan Long dan leluhur klan setan darah langit perak termasuk di antara 10 leluhur agung di wilayah surgawi. Namun, peringkatnya lebih tinggi daripada leluhur setan darah langit perak. Guru Ding menjelaskan. Ini berarti leluhur klan Panjang lebih kuat daripada leluhur klan setan darah langit perak. Namun, bagaimana makhluk yang begitu hebat bisa menemui ajalnya di zaman dahulu? Keingintahuan Yang Xiaotian semakin dalam. Di akhir keilahian, di sanalah terletak jalan untuk mengukuhkan Dao, kata Guru Ding. Namun, saat ini kamu berada di alam dewa surgawi, baru saja memulai perjalanan menjadi dewa. Jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini, lebih baik berkonsentrasi pada kultivasimu terlebih dahulu. Tingkatkan kekuatanmu, dan ketika suatu hari kamu memiliki kekuatan untuk melawan leluhur klan setan darah langit perak, kamu dapat mempertimbangkan pertanyaan ini. Bab 850, Penindasan Dao Besar Konfirmasi Dao. Yang Xiaotian merasa tergerak secara emosional. Menatap gerbang aula dalam di hadapannya, dia tiba-tiba teringat pada Tuan Hitam dan bertanya, aku ingin tahu apakah Tuan Hitam bisa membuka gerbang ini. Master Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun orang itu bisa memaksa gerbangnya terbuka, beberapa Grand Array, jika diaktifkan dengan paksa, akan menghancurkan benda-benda di dalamnya. Yang Xiaotian langsung menepis gagasan itu. Selain itu, meskipun telah melampaui keberadaan leluhur, karena penindasan Dao, ia tidak dapat dengan bebas menggunakan kekuatan di luar batas yang ditetapkan oleh aturan universal di alam dewa, jelas Master Ding. Setiap dunia, setiap wilayah memiliki aturannya sendiri. Tidak peduli makhluk apapun, semuanya harus mematuhi aturan ini dan tidak boleh menggunakan kekuatan yang melampaui batas kekuatan dunia dan ruang domain tersebut. Kalau tidak, jika eksistensi di luar leluhur dengan santai menggunakan kekuatan mereka untuk membantai di alam dewa, bukankah seluruh alam dewa akan musnah dalam sekejap mata? Yang Xiaotian terguncang di dalam penindasan Dao.
Benar sekali, di seluruh surga dan ribuan dunia, setiap kehidupan, setiap eksistensi, harus mengikuti perintah Dao, kata Master Ding. Itu termasuk aku. Itu termasuk makhluk-makhluk dari asal-usul. Makhluk dari asal-usul, yang Xiaotian tidak dapat menenangkan hatinya, pemandangan dan wawasan hari ini telah membuka pintu lain untuknya. Namun, saat ini kamu berada di titik awal keilahian. Kamu harus fokus pada kultivasi yang tekun dan bertujuan untuk menerobos ke alam dewa penguasa terlebih dahulu, saran Guru Ding. Pada waktunya, kamu pasti akan bersentuhan dengan hal-hal ini. Saya punya harapan besar padamu. Di masa depan, kamu akan menjadi eksistensi terkuat di era ini, eksistensi terkuat di seluruh surga dan dunia. Saya punya harapan besar padamu. Untuk menjadi eksistensi yang paling kuat di seluruh surga dan dunia. Yang Xiaotian mengangguk, menenangkan emosinya, lalu mendekati dua susunan pedang di dalam aula naga leluhur yang telah melahirkan domain pedang, duduk bersila di dalamnya, dan mulai memahami serta menyatukan domain pedang. Sementara Yang Xiaotian berada di dalam aula, merenungkan dan mengasimilasi domain pedang, 10 anggota kelompok leluhur tajam dengan cemas menyaksikan dari luar. Melihat Yang Xiaotian tidak keluar selama sebulan, kecemasan mereka bertambah pesat. Ketika Yang Xiaotian sedang menyempurnakan dua domain pedang di aula naga leluhur, 100 pusat kekuatan penguasa kuno dari klan setan darah langit perak akhirnya melarikan diri kembali ke sarang utama klan setan darah langit perak di domain surgawi. 100 orang telah melarikan diri, dan leluhur Yan telah gugur. Seluruh kontingen setan darah langit perak terguncang. Ketika leluhur setan darah langit perak mengetahui bahwa leluhur Yan telah mati di bawah kaki anjing hitam, ia juga terkejut. Apa, anjing hitam? Ya, leluhur, anjing hitam itu sangat mengerikan. Satu serangan kakinya membuat kami terluka parah, kami sama sekali tidak mampu melawan. Salah satu dari mereka berkata dengan gemetar, kekuatan anjing ini, aku khawatir, sudah setara dengan penguasa langit dan bumi. Wajah leluhur setan darah langit perak berubah tak terduga, seekor anjing hitam. Tiba-tiba, sebuah gambaran yang sangat kuno terlintas di benaknya, dan hatinya bergetar, mungkinkah itu? Leluhur, apa maksudmu? Makhluk tertinggi dari klan setan darah langit perak bertanya dengan heran dan cemas. Leluhur suci klan iblis. Leluhur iblis darah langit perak berkata perlahan. Hembusan udara dingin datang dari makhluk agung klan setan darah langit perak. Leluhur suci klan iblis, juga dikenal sebagai leluhur iblis langit. Apakah leluhur bermaksud bahwa anjing hitam ini adalah anjing dari pihak leluhur suci saat itu? Tanya salah satu makhluk tertinggi dengan ragu-ragu. Sepertinya begitu, mata leluhur setan darah langit perak berkedip, hanya anjing hitam di samping leluhur suci yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Leluhur yang telah jatuh, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Setelah beberapa saat hening, seseorang berkata dengan suara yang dalam. Orang ini tidak lain adalah salah satu dari 10 orang terkuat di bawah leluhur setan darah langit perak. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan leluhur Yan, dan dikenal sebagai leluhur malam. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Leluhur setan darah langit perak berbicara dengan suara yang dalam, kita tidak bisa menyentuh anjing hitam itu, tetapi kita bisa menghancurkan pemuda itu sampai mati. Tetapi dengan anjing hitam itu di sisinya, mustahil bagi kita untuk membunuhnya. Leluhur lainnya, leluhur tulang, menggelengkan kepalanya. Leluhur setan darah langit perak merenung, kalau begitu kita harus mencari cara untuk menjauhkan anjing hitam itu darinya. Selama anjing hitam meninggalkannya, alam dewa surgawi belaka tidak ada apa-apanya, kita dapat menghancurkannya sesuka hati. Waktu berlalu. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak Yang Xiaotian memasuki aula naga leluhur. Gerbang aula naga leluhur tiba-tiba terbuka. 10 leluhur kuno klan Long yang berjaga di luar semuanya terkejut melihat gerbang terbuka secara tak terduga. Sebuah sosok muncul dari dalam, dialah Yang Xiaotian. 10 leluhur tajam bergegas maju untuk menyambutnya. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda atas penyelamatan yang baik hati. Sikap Sharp Ancestor penuh hormat, bolehkah kami tahu bagaimana cara menyapa Tuan Muda? Yang Xiaotian telah mengolah teknik naga awal kuno hingga tingkat ke-17, dan sekarang ia telah membuka aula naga leluhur. Jika di masa depan ia mengolah teknik naga awal kuno hingga tingkat ke-19 dan menyatu dengan tubuh naga primordial, ia akan menjadi pemimpin klan panjang. Menyadari hal ini, 10 leluhur tajam sangat hormat terhadap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, dia tidak menyembunyikan namanya. Jadi, Anda adalah Tuan Muda Yang, leluhur tajam berkata dengan hormat,
bolehkah saya bertanya apa rencana Anda selanjutnya, Tuan Muda Yang? Pertama, menerobos ke tingkat Master Surgawi, lalu menuju ke rumah Surgawi Langit dan Bumi. Yang Xiaotian melirik ke 10 leluhur tajam. Setelah aku mengolah teknik naga awal kuno ke tingkat ke-19, aku akan kembali ke Aula Naga Leluhur. 10 leluhur tajam sangat terguncang. Setelah menyampaikan perkataannya, Yang Xiaotian melesat ke angkasa, menghilang di cakrawala bersama Black Master. 10 leluhur tajam membungkuk, menyaksikan Yang Xiaotian pergi, seolah-olah mengantar kepergian calon pemimpin klan Long. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira, jika anak ini mengolah teknik naga awal kuno ke tingkat ke-19 di masa depan, maka dia akan menjadi pemimpin klan panjang kita, dan klan panjang kita akan memiliki seorang pemimpin lagi. Memang, di masa depan, kita tidak perlu menjaga aula naga leluhur siang dan malam. Leluhur tajam mendesah penuh emosi. Jika pemimpin klan panjang baru muncul, maka misi mereka untuk menjaga aula naga leluhur akan selesai, dan misi baru mereka adalah mengikuti pemimpin klan panjang, untuk membangun kembali kejayaan kuno klan panjang mereka. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana bakatnya yang lain. Salah satu dari mereka berkata, mampu mengolah teknik naga awal kuno ke tingkat ke-17 berarti jiwa bela diri klan panjangnya setidaknya berada di tingkat ke-15, dan dia juga memiliki garis keturunan cerah yang kuat seperti leluhur klan Dewa Cerah, jadi bakatnya yang lain seharusnya tidak lemah, kan? Tebak leluhur tajam. Setelah meninggalkan Aula Naga Leluhur, Yang Xiaotian kembali ke lembah penguburan naga bersama Tuan Hitam dan leluhur naga darah biru. Sebelumnya, ia hanya menyatukan satu domain pedang di lembah tersebut sebelum diganggu, sehingga dua domain pedang tidak menyatu. Sekarang, dia memiliki 11 SWOT domain. Jika dia bisa menggabungkan dua SWOT domain yang tersisa di Burying Dragon Valley, dia akan memiliki 13. Yang Xiaotian kembali ke domain pedang yang terputus sebelumnya, mulai memahami dan menggabungkan dua domain pedang di lembah naga penguburan. 3 bulan berikutnya berlalu. Akhirnya, Yang Xiaotian berhasil menggabungkan dua domain pedang di lembah naga penguburan juga. Dengan ini, dia telah mengolah 13 domain pedang. Tinggal 2 lagi yang harus dilalui. Akan tetapi, Gunung Naga Hitam hanya punya satu, jadi meskipun bergabung dengannya, satu pun tetap akan hilang. Dia berencana menyelesaikan ke-15 domain pedang terlebih dahulu, lalu menyempurnakan dan mengasimilasi buah surgawi asal dan bunga takdir yang didapatnya dari Aula Naga Leluhur.